Nah, lalu singkat cerita, tibalah di mana persidangan ketiga diadakan, tepatnya pada tanggal 6 Maret tahun 1981. Di saat itu, tidak ada satu orang pun yang mengetahui kalau Marian Bahmir secara diam-diam menyelundupkan sebuah pistol berjenis Beretta kaliber 22 ke ruangan sidang di pengadilan distrik Lubek. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, hari ini kita akan membahas tentang aksi balas dendam seorang ibu yang menembak pelaku pemerkosaan terhadap anaknya. Kejadian ini terjadi di Jerman tahun 1980 dan ini cukup menggemparkan negara Jerman di saat itu. Nama dari sang ibu adalah Marian Bahmir. Atas kejadian tersebut, dia dikenal dengan sebutan The Revenge Mother. Yang mana di dalam kejadian ini, itu benar-benar membuat semua orang tercengang karena sang ibu melakukan aksi penembakan di tengah-tengah persidangan di depan khalayak ramai dan dia tidak pernah menyesali perbuatannya itu. Karena memang emosinya tidak bisa dibendung ketika melihat si pelaku pemerkosa anaknya ini. Kisah ini cukup seru untuk kita bahas, yang mana di dalam ceritanya akan kita lihat bagaimana besarnya rasa cinta dan sayang seorang ibu terhadap anaknya sampai dia mengabaikan rasa belas kasih terhadap si pelaku. Langsung aja kita bahas kisah ini di sisi lain. Oke, siapa itu Marian Bahmir? Kita bahas dulu dari biografinya nih, geng. Marian Bahmir ini itu lahir pada tanggal 3 Juni tahun 1950 di kota Sarstedt, Jerman. Marian itu tumbuh kembang di kota tersebut dan dia dibesarkan oleh orang tuanya yang sudah bercerai karena di saat itu ayahnya itu menjadi anggota pasukan Nazi atau dengan sebutan lain anggota dari Waffen SS. Memang Waffen SS ini adalah anggota pasukan elit Nazi yang diambil daripada barisan pengawal Hitler di saat itu. Dan biasanya anggota dari Waffen SS ini adalah orang-orang yang sangat ditakuti di Jerman, bahkan di seluruh Eropa. Dan Waffen SS ini kata SS-nya itu singkatan dari Schutzstaffel. Jadi di sini mungkin kalian bisa mencocok logikan ya, kenapa Marian Bahmir ini orangnya tegaan ya kan, karena emang udah panas banget, udah nggak peduli gitu ya, karena anaknya sudah diperkosa kayak gitu. Mau nggak mau si pelakunya dia hakimi sendiri dengan cara dia tembak mati. Ini semua darahnya itu mengalir dari darah sang ayah yang merupakan anggota dari Waffen SS. Lalu di dalam kisahnya sendiri nih geng ya, sebenarnya ayah Marian Bahmir ini adalah seorang pribadi yang buruk terhadap keluarga. Dia itu seorang pecandu alkohol, suka mabuk-mabukan, terus dia suka main tangan kepada ibu dari Marian Bahmir dan juga kepada Marian Bahmir sendiri. Ketika ayahnya bercerai dari ibunya, Marian Bahmir merasa sangat lega, seperti layaknya terlepas dari belenggu neraka gitu. Dan menurut pengakuan dia juga, saat dia kecil, ayahnya itu pernah melecehkan Marian ketika ayahnya ini sedang berada di bawah pengaruh alkohol. Nah, setelah ibunya bercerai dari ayahnya, Marian ini ikut dengan ibunya dan ibunya ini menikah lagi. Dan ternyata terlepas dari satu neraka, Marian malah masuk ke neraka yang lain, yang dimana suami dari ibunya yang kali ini itu sama aja. Jadi ayah tirinya ini suka main tangan juga. Hanya saja bedanya adalah ayah tirinya ini mampu mengambil hati sang ibu, yang otomatis ketika dia main tangan terhadap Marian, itu ibunya malah mendukung dengan alasan itu buat ngedidik Marian. Namun di saat itu Marian merasa tidak nyaman dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Lalu singkat cerita, pada tahun 1966 saat usianya dia masih berumur 16 tahun, Marian ini ternyata hamil dan memiliki anak pertamanya dan tidak diketahui siapa ayahnya. Ya, di sini bisa kita tarik kesimpulan memang karena background dia cukup kacau di dalam keluarga, akhirnya dia menjadi seorang anak yang nakal gitu, geng. Jadi suka main laki-laki lah gitu ya. Nah, di umur dia yang masih terbilang di bawah umur gitu, dia tidak mendapatkan kasih sayang di dalam rumah, terus dia juga tidak mendapatkan pendidikan tentang
tentang seksual yang baik, tentang sosial yang baik, akhirnya hal seperti ini pun terjadi. Nah, Marian Bahmir ini sering sekali berpacaran dan hidup dengan gaya pacaran yang sangat bebas, sehingga ketika dia berganti-ganti pasangan tersebut, hamillah dia, dan di saat itu tidak diketahui siapa yang menghamili dia. Di umur dia yang 16 tahun, yang artinya masih sangat di bawah umur, dia tidak mampu merawat bayinya dengan baik. Ya, secara mental belum siap, secara fisik juga masih kecil, umurnya belum sadar kalau itu adalah tanggung jawab yang besar. Nah, akhirnya di situ dia lumayan keteteran atau capek dalam membesarkan bayinya. Nah, pada akhirnya anak pertama dia ini mau tidak mau harus dia berikan kepada orang lain untuk diadopsi. Akhirnya kehidupan dia kembali berjalan normal dan dia tetap menjadi Marian Bahmir seperti biasa, atau Marian Bahmir yang ya masih dengan kehidupan bebas gitu. Jadi belum ada perubahan dari dia karena memang backgroundnya ya tidak mendapatkan kasih sayang dari keluarga, otomatis dia hidup di jalan yang benar-benar berantakan. Sampai pada akhirnya dia masih dengan jalan yang sama, gonta-ganti pacar. Di 2 tahun kemudian setelah dia melahirkan anak pertama, dia kemudian hamil lagi, dan itu udah pasti dia baru saja dewasa. 2 tahun kemudian berarti dia masih umur 18 tahun. Di saat itu tidak diketahui ya siapa nama pacarnya yang menghamili dia. Namun ada sebuah kejadian yang mengerikan serta menyedihkan yang dialami oleh Marian Bahmir. Ketika dia hamil anak keduanya, dia mendapat perlakuan dari seseorang yang memperkosa dia dan hampir saja membuat dia keguguran dalam menjalani kehamilan kedua ini. Namun beruntungnya anak kedua dari Marian Bahmir ini tidak sampai keguguran. Namun lagi-lagi singkat cerita, setelah anaknya lahir, Marian Bahmir ini tetap tidak bisa atau belum siap untuk merawat bayinya. Dia memilih untuk mencari orang tua adopsi untuk anaknya lagi. Ya, di saat masih bayi, anaknya terpaksa harus dirawat oleh orang lain. Dan Marian Bahmir mau tidak mau melanjutkan kehidupannya lagi. Untuk bisa melanjutkan hidup, Marian Bahmir ini bekerja di sebuah pub. Kalau kalian nggak tahu pub itu ya kayak bar gitu loh. Dan di sana biasanya dilegalkan untuk menjual alkohol. Nah, di saat itu dia bekerja di sebuah pub di daerah Lübeck. Ternyata nih ya, pemilik dari pub ini bernama Christian Bertol. Nah, selama bekerja di tempat itu, ternyata Marian Bahmir ini memiliki hubungan khusus atau hubungan spesial dengan si pemilik pub yang namanya Christian Bertol. Nah, namun sayangnya Christian Bertol ini juga bukan pribadi yang bertanggung jawab. Setelah berhubungan dengan Marian Bahmir dan tiba-tiba dia tahu kalau Marian ini hamil, dia malah meninggalkan Marian Bahmir di saat itu. Nah, alhasil Marian kembali ditinggalkan oleh pacarnya setelah dia mengandung. Di saat dia mengandung anak ketiga ini, dia menjalani kehidupan yang cukup carut-marut ya geng. Karena itu tadi, ketika dia sudah tidak lagi berhubungan dengan si pemilik pub, otomatis dia juga tidak bekerja di tempat itu. Yang mana di saat itu dia tidak memiliki penghasilan lain selain bekerja di pub tersebut. Lalu pada akhirnya di tahun 1973, putri ketiga dari Marian itu lahir dan dia memberi nama putrinya ini Anna Bahmir. Dan ketika anak ketiganya lahir ini, disitulah dia memutuskan untuk stop punya anak. Dia langsung menjalani sebuah operasi yang disebut dengan operasi legasi tuba. Kalau kalian nggak tahu itu apa, kalian bisa search di Google. Yang jelas itu berhubungan dengan alat reproduksi perempuan agar dia tidak bisa membuahi sel telur lagi. Ya intinya nggak mau punya anak. Dan di saat itu dia juga memutuskan untuk anak ketiganya ini tidak diberikan kepada siapapun, tidak diadopsi oleh siapapun karena dia berniat untuk membesarkan anaknya itu sendiri. Dia membesarkan Anna Bahmir, anaknya itu sendirian, benar-benar menjadi single parent. Dan selama dia tinggal bersama Anna, dia membesarkan Anna ini dengan penuh kasih sayang dan sampai Anna ini menjadi seorang anak yang sangat baik. Dari pribadinya, Anna itu merupakan anak yang ceria, terus dia juga nggak cengeng, nggak rewel gitu. Dan juga ketika dia sudah mulai besar, Marian Bahmir sudah bisa meninggalkan Anna sendiri di rumah di saat dia pergi bekerja. Jadi Anna ini sendiri sadar kalau ibunya ini adalah single parent yang harus mencari nafkah untuk mereka berdua. Dan lama-kelamaan Marian ini merasa kayak kasihan terhadap anaknya ini, karena dia pikir jangan sampai di masa kecil dia tidak mendapatkan kasih sayang yang utuh dari orang tua. Terus anaknya juga yang bernama Anna ini jadi nggak mendapatkan perhatian dari orang
orang tua juga, nggak mendapatkan support, nggak mendapatkan kasih sayang, sehingga besar dengan keadaan yang memprihatinkan nantinya. Di saat itu dia berpikir, apa anaknya ini diadopsi lagi aja ke orang lain. Tetapi yang dia mau adalah orang di sekitar rumahnya dia, jadi tidak terlalu jauh dari kediamannya dia, dengan alasan kalau orang itu mengadopsi Anna, dia sesekali masih bisa menjenguk anaknya ini dan melihat proses anaknya ini menjadi besar. Namun sayangnya ketika Marian Bahmir mencari ke tetangganya, ke orang-orang sekitar siapa yang mau mengadopsi Anna, tidak ada satupun yang mau mengadopsi. Lalu kemudian singkat cerita, waktu pun berlalu, di tanggal 5 Mei tahun 1980, Anna Bahmir pun sudah mulai besar. Di saat itu umur dia sudah menginjak umur 7 tahun. Lalu pada suatu hari ya, layaknya seorang ibu dan anak ya, pasti kan ada momen-momen dimana mereka bersih tegang lah. Itu hal yang biasa di dalam rumah tangga. Anna Bahmir bertengkar dengan ibunya, Marian Bahmir. Di saat itu mereka bertengkar dan Anna tidak mau berangkat sekolah. Dia lebih memilih untuk bolos dan pergi berjalan-jalan. Lalu beberapa saat kemudian, Anna ini berpikir dia ingin main bersama teman-temannya dan menunggu temannya yang sekolah untuk pulang. Nah, akhirnya Anna menuju tuh ke rumah temannya. Namun di saat itu temannya belum kunjung pulang juga. Anna yang sudah lama menunggu di depan rumah temannya ini akhirnya merasa bosan dan dia memutuskan untuk kembali ke apartemen. Di saat itu Anna pulanglah berjalan kaki nih, geng. Berjalan kaki, dan di saat itu tidak ada yang mengetahui kabar Anna selanjutnya. Nah, sementara Marian Bahmir, ibunya, itu menunggu di apartemen dan dia merasa kayak kok ada feeling yang gak enak. Dan di saat itu kebetulan ibunya ini sedang libur kerja. Dia merasa kayak gak biasanya nih anaknya belum pulang di saat pulang sekolah. Ya padahal Anna memang bolos sekolah dan berencana untuk main sama teman-temannya tadi, tapi dia gak bilang ke ibunya. Nah di saat itu ibunya masih berpikir positif karena dia mengira mungkin ya tadi kan habis berantem, mungkin anak gua kesel terus tiba-tiba dia memilih untuk tidak pulang ke apartemen dan bermain sama teman-teman gitu. Ya udahlah, biarin, kasih dia space waktu. Namun ibunya ini semakin khawatir karena di saat itu Anna tidak kunjung pulang juga sampai larut malam. Sampai pada akhirnya Marian Bahmir ini sangat khawatir dengan keberadaan anaknya dan dia mencoba untuk mencari Anna berkeliling di daerah tempat mereka tinggal. Namun sayangnya Anna tetap tidak ditemukan di saat itu. Mau tidak mau sang ibu ini harus melapor kepada pihak kepolisian, melaporkan kalau anaknya hilang. Lalu setelah dia melapor, dia disuruh pulang dan pihak kepolisian pun langsung menindaklanjuti laporan tersebut. Di hari pertama hasilnya nihil, tidak ada kabar tentang Anna, tidak ada saksi yang bisa memberikan keterangan. Sampai pada akhirnya keesokan harinya tepat dimana setelah Marian melaporkan kejadian ini, ada seorang wanita yang datang ke kantor polisi. Wanita tersebut ingin melaporkan pasangannya yang merupakan tunangannya. Jadi nama dari tunangannya tersebut bernama Klaus Grabowski. Nah si perempuan ini melaporkan Klaus Grabowski ke pihak polisi. Jadi mana Klaus Grabowski ini dikenal dia merupakan seorang tukang daging di daerah kota tersebut dan dia sudah berumur 35 tahun dan dia ini adalah seorang terpidana pelanggaran seks dan sebelumnya pernah dihukum karena pelecehan seksual terhadap 2 orang gadis di kota tersebut. Dan Klaus Grabowski ini itu agak serem nih geng ya. Dia itu tahun 1976 dia itu kena hukuman kebiri karena melakukan pelecehan tersebut. Ya zaman dulu emang kejam banget sih hukum-hukum pemerkosaan kayak gini. Jadi dia itu dikebiri kimia agar mendapatkan efek jera. Namun belakangan diketahui ternyata dia kemudian menjalani perawatan atau terapi hormon untuk mencoba mengembalikan tubuhnya lagi setelah efek dari pengebirian tersebut. Nah jadi dia tuh pengen kembali normal gitu. Lalu di saat itu tunangan dari Klaus Grabowski yang datang ke pihak polisi itu membuat sebuah laporan yang mengatakan kalau si Klaus Grabowski ini baru saja mengeksekusi atau menghabisi seorang anak kecil. Terus menurut keterangannya juga ini sedih banget ya gue denger ya. Jadi menurut keterangan dari si tunangannya ini dibilang anak kecil itu emang sering mampir ke tempat kami katanya. Tapi anak kecil itu cuma main dengan kucing yang ada di rumah kami katanya. Sedih gak tuh dengernya? Si anak ini baik-baik datang suka main sama kucing lalu dibunuh oleh Klaus Grabowski. Dan dari ciri-ciri yang diceritakan oleh si tunangannya ini, anak tersebut mirip seperti anak yang hilang di hari sebelumnya yang dilaporkan oleh Marian Bahmir, yaitu Anna. Nah lalu di saat itu polisi langsung bergegas cepat menuju ke rumah Klaus dan ternyata Klaus sudah tidak ditemukan di sana dan Anna pun tidak ditemukan di sana.
Lalu pihak kepolisian langsung menggeledah tuh rumahnya Klaus. Dan di sana ternyata ditemukan sebuah catatan yang dimaksudkan untuk si tunangan. Yang dimana si Klaus ini meminta sang tunangan untuk bertemu dengan dia di sebuah bar yang ada di Jerman. Dari hasil temuan itu, pihak kepolisian meminta si tunangannya ini untuk bekerja sama agar bisa menangkap Klaus. Dan benar aja, Klaus benar-benar ada di bar tersebut dan pihak kepolisian akhirnya meringkus Klaus Grabowski ini. Klaus Grabowski ini pun dibawa ke kantor polisi dan dimintai keterangan. Di saat itu, dia memberikan sebuah keterangan yang benar-benar menyayat hati. Yang dimana dia mengatakan kalau dia ini menahan Anna atau menyekap Anna selama beberapa jam di apartemennya lalu melakukan pelecehan seksual terhadap anak tersebut. Dan lebih sedihnya lagi, dia akhirnya mencekik Anna ini menggunakan celana milik tunangannya. Setelah dia mengikat gadis tersebut, nah lalu setelah Anna mati, Anna ini diikat tubuhnya dan dimasukkan ke dalam sebuah kotak kardus. Yang mana kotak kardus ini kemudian dia tinggalkan di tepi kanal terdekat di kota tersebut. Setelah ditangkap, Klaus ini mengatakan kalau sebenarnya dia itu nggak berniat untuk melecehkan Anna secara seksual katanya. Dia mengatakan kalau sebenarnya Anna inilah yang mencoba untuk memeras Klaus katanya. Yang dimana menurut Klaus, Anna ini ingin melaporkan Klaus kepada ibunya Marianne tentang pelecehan seksual katanya. Padahal menurut Klaus dia tidak melakukan hal itu. Dia bilang Anna ini mau mencoba merayu saya dan memeras saya. Dia ingin meminta uang kepada saya. Kalau saya tidak kasih, dia bilang dia mau melaporkan kepada ibunya dengan tuduhan kalau saya melecehkan dia. Padahal saya tidak melecehkan dia, menurut Klaus. Dan menurut Klaus lagi, hal itulah yang membuat dia panik. Dia nggak mau kembali ke dalam penjara karena kasus pelecehan. Akhirnya dia lebih memilih untuk membunuh Anna. Namun dari cerita Klaus ini nggak masuk akal. Bagaimana seorang anak kecil umur 7 tahun kepikiran untuk memeras orang dewasa umur 35 tahun untuk mendapatkan uang? Apakah selicik itu seorang anak kecil? Ya, sepsikopat apa sih anak kecil gitu kan? Masa dia mau memeras orang dewasa dengan background pernah jadi narapidana pelecehan? Ya nggak akan kepikiran sih kalau kata gue ya. Jadi ini merupakan karangan dari Klaus aja. Sampai pada akhirnya Klaus ini dinyatakan bersalah dan naik ke persidangan. Dan sementara itu Anna Bahmir pun dimakamkan di pemakaman Berchter Lübeck. Dan daerah Lübeck ini sendiri merupakan kota otonom yang terletak di Schleswig-Holstein, Jerman. Dengan penduduknya yang berjumlah 213.983 jiwa di saat itu. Nah jadi kotanya tuh nggak gede-gede banget ya, berita kayak gini akan tersebar ke seluruh penjuru kota. Lalu tidak lama kemudian persidangan terhadap Klaus ini pun dimulai. Yang dimana di persidangan itu pertama-tama Klaus Grabowski bersaksi dan menceritakan kalau Anna sering curhat kepada dia tentang ibunya. Yang dimana katanya dia curhat ibunya itu kerja di bar, suka pulang malam, dan Anna merasa ditelantarkan. Nah ini menurut cerita si Klaus. Di saat itu Marianne Bahmir itu merasa sangat sedih gitu ya dengan apa yang diceritakan oleh Klaus. Karena itu nggak mungkin bohong dong. Karena kan Klaus juga nggak tahu ibunya si Anna ini siapa. Otomatis kalau sampai Klaus tahu background dari Marianne, itu artinya memang jelas anaknya sendiri yang menceritakan. Marianne di saat itu benar-benar sedih dan merasa gagal dalam merawat anaknya, mendiang Anna Bahmir. Lalu di dalam sidang tersebut Klaus juga menyalahkan pihak pemerintah dan pihak kepolisian. Kata dia, emosi saya ini jadi meledak-ledak gara-gara saya dikebiri katanya. Jadi seandainya saya tidak dikebiri, kemungkinan kejadian atau kasus pembunuhan ini tidak bakal terjadi, kata dia. Lalu kemudian di persidangan kedua, Marianne ini mendengar percakapan Klaus dengan pengacaranya dia. Kalau dia ini ingin menceritakan lagi tentang Anna. Jadi selama dia berhubungan dengan Anna, ketika Anna datang ke rumahnya dia untuk bermain sama kucing tuh ya, itu kata dia banyak cerita yang diceritakan oleh Anna. Dia pengen buka lagi di persidangan. Di saat itu, Marianne merasa kayak Klaus ini lama-lama jadi banyak ngarang. Oke, kalau misalkan cerita pertamanya bener, tapi kalau untuk seterusnya sebanyak itu atau sejauh itu yang dia tahu tentang Anna itu udah gak mungkin. Dan di saat itu Marianne tidak mau Klaus menyebarkan kebohongan lagi tentang mendiang anaknya.
Nah, lalu singkat cerita, tibalah di mana persidangan ketiga diadakan, tepatnya pada tanggal 6 Maret tahun 1981. Di saat itu, tidak ada satu orang pun yang mengetahui kalau Marian Bahmir secara diam-diam menyelundupkan sebuah pistol berjenis Beretta kaliber 22 ke ruangan sidang di Pengadilan Distrik Lubek. Di saat itu Marian datang dengan perasaan yang benar-benar sudah meledak, sedih, kecewa, putus asa. Dia kehilangan putrinya karena menjadi korban pemerkosaan. Ditambah lagi backgroundnya dia yang sebelumnya juga hidup di dalam penderitaan. Otomatis di saat itu dia benar-benar tidak bisa berpikir jernih. Dia lalu masuk ke dalam ruang persidangan. Ketika masuk tidak ada yang tahu dia bawa pistol. Lalu dia berdiri tepat di belakang Klaus Grabowski. Di saat posisinya itu benar-benar sangat terbuka gitu ya, langsung melihat belakangnya Klaus Grabowski, dia langsung mengeluarkan sebuah pistol dan mengarahkan pistol itu ke belakang Klaus dan menembakkan 8 butir peluru ke tubuh Klaus tanpa berhenti. Dar selama 8 kali. 6 tembakan tepat terkena Klaus, benar-benar tepat sasaran. 2 lagi meleset. Namun pria 35 tahun itu langsung tewas seketika setelah mendapatkan 6 buah peluru bersarang di tubuhnya. Dan akhirnya di situ pertama tuh semuanya orang hening gitu ya, melihat kejadian tersebut. Betapa mengerikannya kejadian itu gitu. Seseorang ditembak langsung di hadapan para hadirin sidang dan juga pihak keamanan. Tetapi di sini ada hal yang memberatkan Marian Bahmir dalam kasus ini setelah dia menembak Klaus Grabowski ini. Jadi di saat itu dia mengeluarkan kalimat, dia bilang, "Saya ingin membunuhnya dan dia membunuh anak perempuan saya. Saya ingin menembak wajahnya, tetapi saya menembaknya dari belakang. Saya harap dia mati," katanya. Dan 2 polisi yang mengamankan Marian di saat itu juga mendengar kalau Marian menyebut Grabowski sebagai babi setelah dia menembak Klaus Grabowski. Akhirnya Grabowski pun tewas di sana dan Marian Bahmir merasa sangat puas dengan apa yang sudah dia lakukan. Dia sama sekali tidak menyesal karena rasa sakit hatinya terhadap apa yang dilakukan Klaus kepada anaknya. Dan kasus ini menjadi salah satu kasus keadilan main hakim sendiri yang paling dikenal di Jerman Barat. Karena memang ya si pembunuhnya itu dihakimi oleh ibu sang korban. Dan kejadian ini akhirnya tersebar di seluruh dunia. Ya banyak media yang memberitakan dan bahkan banyak sekali kru-kru televisi di saat itu berangkat ke Lubek untuk mencari tahu berita dan melaporkan kasus ini. Nah lalu geng, di saat itu Marian Bahmir ini nggak kehabisan akal karena memang dia di saat itu udah merasa semua perhatian dunia itu mengarah kepada dia. Dia merasa kayak inilah kesempatan untuk saya mencari cara agar hukuman saya bisa diringankan. Nah ini orang pinter nih, cerdas caranya dia. Di saat itu karena saking banyaknya perhatian dunia terhadap dia lalu menjual kisah hidupnya ke majalah Stern seharga 250.000 Deutsche Mark. Itu Deutsche Mark ini adalah mata uang Jerman pada zaman dahulu nih geng ya, disingkat dengan DM atau DEM atau juga orang-orang sering menyebutnya itu Mark Jerman. Nah ini adalah mata uang resmi Jerman Barat dari tahun 1948 sampai penyatuan Jerman pada 1990. Nah jadi itu mata uang resminya zaman dahulu. Untuk sekarang Jerman sudah memakai euro semenjak tahun 1999. Sebenarnya di sini pinternya Marian Bahmir ini adalah dia menciptakan yang namanya simbiosis mutualisme. Karena kenapa? Simbiosis mutualisme yang dia lakukan adalah ketika majalah Stern tersebut memuat tentang kisah hidupnya dia yang benar berliku-liku gitu ya. Semua orang tertarik untuk membaca majalah tersebut sehingga majalah tersebut sangat-sangat laku. Nah, sementara di sisi Marian Bahmir, dia bisa mempergunakan uang 250.000 Jerman Mark tadi untuk mengembalikan semua asetnya dia yang sudah habis selama mengikuti persidangan. Atau bahkan dia bisa membayar denda untuk meringankan hukumannya dia. Jadi ini orang pinter. Nah namun semenjak kejadian tersebut, banyak yang mempertanyakan sebenarnya, Marian Bahmir ini benarkah seorang ibu yang putus asa? Benarkah dia melakukan tindakan menembak si Klaus itu atau si pemerkosa anaknya ini untuk membalas dendam karena kesedihan dia atas anaknya yang diperkosa? Atau justru memang dia ini adalah seorang pembunuh berdarah dingin?
Ini semua dikarenakan ya dari sejarah kehidupannya dia yang dimuat di majalah Stern. Orang-orang jadi beranggapan ini sebenarnya ibu yang tidak bertanggung jawab, sampai 2 kali menyampaikan anaknya untuk diadopsi gitu. Tetapi kenapa anaknya yang ketiga ini pas diperkosa, dibunuh, dia seolah-olah tidak terima gitu. Banyak orang yang prihatin gitu ya dengan apa yang dia alami ya atas kematian anaknya. Namun banyak juga orang yang mengutuk dia karena perbuatannya itu tidak pantas karena main hakim sendiri. Kalau menurut kalian nih, para J-Gang semua, gimana nih menurut kalian? Kalian tuh lebih bersimpati kepada Marian Bahmir atau justru menurut kalian ini perbuatan yang tidak benar atau yang salah? Kalian tinggalkan komentar di bawah. Akhirnya nih ya, Marian Bahmir pun segera disidangkan dan diadili atas pembunuhan yang dia lakukan. Pada tanggal 2 November tahun 1982, Marian Bahmir awalnya didakwa di pengadilan atas tuduhan pembunuhan. Nah, namun belakangan tiba-tiba jaksa membatalkan dakwaan pembunuhan itu. Jadi awalnya sempat dibatalkan dan sempat dikaji ulang gitu ya kasusnya dia ini. Nah, sampai pada akhirnya setelah negosiasi selama 28 hari, barulah pihak pengadilan menyetujui putusan tersebut. Nah, di sini masyarakat tuh punya pandangan yang berbeda-beda nih, geng. Pada awalnya ada yang menyalahkan pengadilan atas apa yang terjadi kepada Anna. Karena menurut warga, ini semua salah pengadilan gara-gara membiarkan si Klaus Grabowski ini menggunakan terapi hormon untuk bisa mengembalikan gairah seksnya dia setelah dia dikebiri kimia. Nah, harusnya nggak boleh biarin aja seumur hidup seseorang dengan kelainan seksual gini tuh tidak memiliki gairah seksual lagi karena bahaya kan, bisa jadi predator lagi gitu. Namun sebagian lagi ada juga yang menyalahkan Marian Bahmir sendiri karena dianggap dia ini ibu yang tidak bertanggung jawab dan dia di saat itu mengabaikan Anna Bahmir, anaknya gitu ya, ditambah lagi dalam kondisi mereka sedang bertengkar. Nah, sementara banyak juga yang mendukung dan memberikan simpati kepada Marian Bahmir atas aksi balas dendam dia karena anaknya diperkosa dan dibunuh. Lalu selama persidangan sempat dicek juga ya kejiwaan dari Marian Bahmir ini. Di saat ditanyakan gitu ya, kenapa kamu melakukan aksi balas dendam sekejam itu? Nah, di situ Marian Bahmir mengatakan kalau dia sebenarnya merasa menembak Klaus Grabowski itu seolah-olah di dalam mimpi. Jadi di saat dia keluarin senjata itu, dia bilang dia masuk ke ruang sidang, tapi kondisinya di saat itu dia melihat anaknya si Anna Bahmir gitu ya, dan di sebelahnya itu ada Klaus Grabowski dan dia langsung menembak Klaus ketika berada di dalam ruang sidang. Nah, jadi dia menganggap itu semua hanya mimpi. Nah, lalu karena dianggap mental dia ini agak terganggu gitu ya, ada seorang dokter atau mungkin ini psikiater lah ya, dia itu memeriksa dan mengatakan bahwa Marian itu sempat dimintai menuliskan sampel tulisan tangan di secari kertas gitu ya, dan di saat itu tulisan yang didapatkan berbunyi kayak gini, "Saya melakukannya untuk kamu, Anna." Tulisannya kayak gitu, geng. Kemudian dia juga mendekorasikan atau menambahkan di tulisannya itu dengan 7 bentuk hati atau bentuk love gitu dia tambahkan. Tidak banyak yang tahu ya makna dari 7 love itu apa, tapi bisa jadi itu menggambarkan umurnya si Anna gitu ya. Baru berumur 7 tahun, jadi dia membentuk 7 buah bentuk love. Lalu muncul pertanyaan lain, apakah yang dilakukan oleh Anna ini merupakan sesuatu yang direncanakan atau masuk ke dalam kasus pembunuhan berencana, atau hal itu hanya terjadi secara spontan? Menurut salah satu teman atau kerabatnya Marian Bahmir yang sempat ditampilkan di salah satu film dokumenter gitu ya, dia mengatakan gini, sebenarnya ini bisa masuk ke dalam kasus pembunuhan berencana karena dia sempat menyaksikan Marian Bahmir ini mencoba menggunakan senjata atau berlatih menggunakan senjata di sebuah ruang bawah tanah sebelum kasus penembakan Klaus Grabowski ini terjadi. Dan pada akhirnya keputusan pun dibuat atas Marian Bahmir ini. Pada tanggal 2 Maret 1983 oleh pengadilan dari distrik Lübeck itu menjatuhkan hukuman terhadap Marian itu selama 6 tahun penjara. Nah, namun selama dia di penjara ternyata dia tidak menjalani hukuman full selama 6 tahun karena dia hanya menjalani 3 tahun penjara lalu dia dibebaskan. Nah, di sini juga banyak perdebatan ya tentang lamanya Marian di penjara. Ada yang mengatakan itu terlalu ringan, ada juga yang mengatakan itu terlalu berat, namun ada juga yang bilang pas gitu. Karena kalau yang bilang pas ini pasti orang-orang yang menganggap dia memang salah, tapi kesalahannya dia itu beralasan karena dia kecewa atas si pelaku pemerkosaan dan pembunuhan anaknya. Lalu setelah menjalani hukuman selama 3 tahun dan dia akhirnya dibebaskan, pada awalnya dibebaskan bersyarat, sampai akhirnya dia baru dibebaskan secara resmi, Marian Bahmir memilih untuk menikah
pada tahun 1985 dan dia sering berpindah-pindah negara. Seperti pada tahun 1988 dia tuh pernah pindah ke Lagos, Nigeria dengan suaminya yang merupakan seorang guru. Mereka juga tinggal di sebuah camp Jerman tempat suaminya ini mengajar di sekolah pihak negara Jerman. Namun lagi-lagi ya, memang karena mungkin backgroundnya dari Marian Bahmir ini ya cukup berliku-liku, pada akhirnya dia dan suaminya ini juga bercerai pada tahun 1990. Ya berarti kurang lebih sekitar 5 tahun pernikahan, akhirnya mereka memilih bercerai. Dan Marian pun di saat itu memilih pindah ke Sisilia, Italia. Dan selama di Italia, dia ini bekerja sebagai asisten eutanasia di sebuah rumah perawatan di Palermo. Dan singkat cerita, pada tahun 1996, Marian Bahmir itu didiagnosis menderita kanker pankreas dan kemudian dia terpaksa harus kembali ke kampung halamannya dari Italia ke Jerman. Dan di akhir hayatnya dia gitu ya, dia ini sempat diwawancara gitu, ditanyakan tentang bagaimana perasaan dia setelah membunuh Klaus Gabrowski atau si pembunuh anaknya. Dia bilang dia tidak pernah menyesal sama sekali dan sangat puas. Dan menurut dia itu adalah hukuman yang pantas sebenarnya untuk seorang pelaku pembunuhan, karena dia menganggap nyawa itu harusnya dibalas dengan nyawa. Dan juga dia tidak ingin gitu anaknya sudah menjadi korban meninggal dunia lalu juga ditambah dengan difitnah lagi gitu. Ya ini nyerempet-nyerempet kayak kejadian di Konoha ya geng ya. Udah ditembak mati, difitnah selingkuh, difitnah melecehkan istri si pelaku gitu ya. Ya kalian tahu lah ceritanya yang mana ya. Inilah yang terjadi kepada Marian Bahmir dan anaknya Anna Bahmir. Lalu pada akhirnya kisah daripada Marian Bahmir ini pun tutup. Dia meninggal dunia pada tanggal 17 September tahun 1996 karena penyakit yang dia derita. Dia meninggal pada umur 46 tahun di rumah sakit di Lübeck. Dan Marian Bahmir akhirnya dimakamkan di sebelah makam anaknya Anna Bahmir di sebuah pemakaman di daerah Burgtor, Lübeck. Lalu kisah dari Marian Bahmir ini berdasarkan kisah nyatanya gitu ya, sudah sempat difilmkan, dan film ini berjudul Anna's Matter dan disutradarai oleh Burkhard Dries. Buat kalian yang mungkin pengen nonton film selengkapnya biar lebih jelas, lebih tahu alur ceritanya seperti apa, kalian bisa nonton film ini. Oke geng, itu dia pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Ingat ya geng ya, seperti lirik lagu Keluarga Cemara, harta yang paling berharga adalah keluarga. Dan itu harga mati men. Jadi family over everything. Kalau ada yang mengganggu keluarga kita, ya itu sama dengan mengganggu kita juga. Kalau ada yang melukai keluarga kita, itu sama dengan melukai kita juga. Jadi keluarga adalah yang paling utama.